Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para pejuang Islam yang memperjuangkan Islam sehingga kita bisa menikmati betapa indahnya Islam dan berislam yang sebenarnya. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Al-Quran. Mengapa penting kita harus mengetahui historical Al-Quran? Karena di luar sana, terutama para orientalis itu begitu gencarnya dalam mengargumenkan bahwa Al-Quran itu bukanlah berasal dari Allah, namun bahkan Al-Quran itu merupakan hasil buatan dari sahabat, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Dan masih banyak lagi argumentasi-argumentasi mereka terkait mengenai kritik atas historical Al-Quran. Maka bagian terpenting dalam pembahasan ulumul Quran adalah sejarah Al-Quran, supaya kita benar-benar meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah benar berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut pembahasan yang pertama, yaitu proses nuzul Al-Quran. Setidaknya para ulama membagi ada 3 pendapat terkait mengenai proses nuzul atau proses turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap sejak diangkatnya beliau menjadi Rasul hingga wafat. Ini pendapat yang pertama. Yang pertama bahwa Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Makanya di dalam Al-Quran ada disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran yang mana? Apakah Al-Quran yang di mushaf yang sudah kita baca atau Al-Quran yang mana? Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz Allah turunkan secara sekaligus ke langit dunia. Dan itu masih dalam proses di mana Al-Quran tidak berhuruf dan tidak bersuara. Nah, kemudian dari langit dunia, karena Al-Quran adalah petunjuk, maka kemudian Allah verbalisasikan. Allah bentuk Al-Quran itu dalam bentuk huruf, dalam bentuk syakal, dan dalam bentuk sehingga bisa dibaca. Nah, dari situlah kemudian dari langit dunia diturunkan kemudian kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara beransur-ansur. Nah, kapan pertama sekali? Pertama sekali diturunkan pada bulan Ramadan. Sejak diangkat beliau menjadi Rasul hingga wafat, itu Al-Quran terus-menerus secara bertahap. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi menurut pendapat yang kedua ini, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu setiap tahun. Jadi tidak sekaligus tapi bertahap juga setiap tahunnya untuk diturunkan menyesuaikan tahun itu. Misalnya tahun ini akan diperintahkan
mengenai sholat, zakat, dan seterusnya. Maka ayat-ayatnya diturunkan di tahun itu. Seperti itu. Tidak diturunkan sekaligus. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga adalah bahwa Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Nah, jadi maksudnya bahwa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Pertama sekali adalah pada malam Lailatul Qadar, yaitu wahyu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi lantas pendapat yang mana yang harus kita pegang, itu ya? Pendapat yang mana yang harus kita pegang? Maka pendapat yang masyhur dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya setelah itu barulah diturunkan secara bertahap-tahap kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Itu. Jadi pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling masyhur di kalangan para ulama. Oke, kita lanjutkan. Hikmahnya. Lantas Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kemudian para ulama menggenapkan menjadi 23 tahun supaya mudah untuk dihafal. Nah, apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran kemudian diturunkan secara beransur-ansur oleh Allah? Kenapa tidak diturunkan secara sekaligus saja? Kan di langit dunia sudah diturunkan secara sekaligus. Maka kemudian kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur? Maka ini hikmahnya. Yang pertama adalah hikmahnya menguatkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah berdakwah, itu banyak sekali ujian-ujian yang menimpa Rasulullah, sehingga untuk menguatkan hati Rasulullah untuk terus berdakwah di jalan Allah, maka kemudian diturunkanlah ayat Al-Quran. Misalnya saja ayat terkait mengenai ketika fatratul wahyu, ketika terhentinya wahyu sekitar 2-3 tahun, terhenti wahyu. Kemudian para kafir Quraisy itu mengolok-olok Rasulullah, mengejek Rasulullah, menganggap Rasulullah itu gila, bahkan kemudian menganggap Rasulullah itu penyihir, bahwa Tuhannya Rasulullah sudah lari dan sebagainya. Selama 2,5 tahun sampai 3 tahun tidak diturunkannya wahyu. Maka kemudian disitulah baru Allah kemudian menurunkan wahyu, yaitu surah Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu, kata Allah, ma wadda'aka, sungguh Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu walaupun sedikit pun. Nah, itu tujuannya itu apa? Tujuannya diturunkan wahyu secara beransur-ansur untuk menguatkan hati Rasulullah. Ketika Rasulullah diuji, maka Allah turunkan wahyu. Ketika Rasulullah diuji, Allah turunkan wahyu. Ketika umatnya tidak mendengarkan Rasulullah, Allah turunkan wahyu bahwa ternyata ada nabi yang lebih parah daripada kamu, di mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, selama 1000 kurang 50, yaitu 950 tahun. Jadi Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, tapi ternyata banyak umatnya tidak beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah. Maka kenapa kamu harus mengeluh? Itulah kira-kira ya. Kenapa kemudian Allah ingin menguatkan Rasulullah? Kenapa kamu harus mengeluh? Baru sebentar berdakwah, kenapa mengeluh? Lihat Nabi Nuh yang lebih panjang masa berdakwahnya, tapi umatnya hanya sedikit. Nah, itu. Jadi tujuannya diantaranya adalah untuk meneguhkan hati Rasulullah. Kemudian yang kedua, diantara hikmahnya adalah untuk kesesuaian dengan peristiwa dan pentahapan dalam penetapan hukum. Jadi supaya adanya tadarruj, adanya tahapan dalam penetapan hukum Islam. Misalnya saja terkait mengenai larangan khamar, meminum khamar. Kalau mahasiswa dan mahasiswi saya pernah membaca sejarah di mana sebelum Islam datang itu meminum khamar itu merupakan perkara hal yang biasa.
bahkan sudah sangat biasa sekali. Sehingga para sahabat, ya, orang Arab saat itu menganggap minum khamar itu seperti air putih biasa kita. Jadi bisa kita minum kapan saja. Nah, Islam datang kemudian melarang meminum khamar itu tidak bisa secara sekaligus. Tidak bisa secara serta-merta kemudian mengatakan bahwa khamar itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena akan lari. Umat akan lari jika kemudian yang kita lakukan adalah secara sekaligus melarang, secara frontal. Maka kemudian dilakukanlah tahapan-tahapannya. Dikatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Jadi di dalam minuman khamar itu ada manfaat, namun juga ada mudaratnya bagi manusia. Belum ada pelarangan. Hanya mengatakan bahwa khamar itu ada manfaatnya, ada larangannya. Ada manfaatnya, ada mudaratnya. Kemudian selanjutnya adalah ayat berikutnya kemudian turun berkenaan dengan salah seorang sahabat yang ketika membaca ayat Qul ya ayyuhal kafirun di dalam sholatnya, tetapi tidak selesai-selesai. Ya, membaca terus Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, dan seterusnya. Jadi tidak selesai-selesai. Akhirnya apa? Akhirnya selesai dari sholat, kemudian ditanyakanlah, ternyata sebelum sholat dia meminum khamar. Maka turunlah ayat la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Jadi sudah ada pelarangannya, tapi kapan? Ketika hendak melakukan sholat. Barulah setelah itu dirasa umat Islam sudah bisa menghindari minum khamar itu secara total, maka kemudian dikatakanlah di dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Maka kemudian minum khamar itu merupakan perkara yang keji, yang merupakan perkara dari syaitan. Maka fajtanibuhu, maka jauhilah meminum khamar. Nah, jadi apa tujuan hikmah dari adanya beransur-ansur? Supaya adanya kesesuaian dengan penetapan hukum. Bahwa umat Islam nggak kaget dengan pelarangan khamar, umat Islam tidak kaget dengan pelarangan riba dan seterusnya. Masih banyak contoh-contoh lain, contoh-contoh di mana di dalam Al-Quran adanya tadarruj dalam hukum Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah untuk meringankan Nabi dalam menerima wahyu, karena menerima wahyu itu merupakan perkara yang bukan perkara yang gampang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan saat itu ketika dalam keadaan musim dingin, tetapi para sahabat melihat Rasulullah mengeluarkan keringat di lehernya, yang kemudian Rasulullah mengatakan bahwa saya sedang menerima wahyu dari Allah. Nah, itu saking beratnya. Musim dingin itu jarang sekali kita berkeringat, tapi karena beratnya menerima wahyu, maka kemudian Rasulullah sampai keringatan. Nah, jadi kenapa beransur-ansur? Supaya meringankan Rasulullah dalam menerima wahyu. Kemudian yang selanjutnya, mempermudah hafalan dan memahaminya. Jadi turun ayat, para sahabat hafal dan kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Turun ayat, sahabat hafal, memahami dan mengamalkan, dan seterusnya. Jadi kalau seandainya 30 juz langsung diturunkan, ya kan 114 surat diturunkan, maka kemudian itu akan memberatkan para sahabat dalam memahami dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya adalah hikmah bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya, itu diantara hikmah-hikmah
diturunkannya Al-Quran secara beransur-ansur. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk kepada kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Kenapa kok sekarang Al-Quran sudah sampai kepada kita dalam bentuk mushaf? Al-Quran yang sampai kepada kita itu sudah bentuk dalam bentuk mushaf. Itu ada 3 masa atau ada 3 periode. Yang pertama ada pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, dan pada masa Utsman bin Affan. Kita lihat selanjutnya. Iya, yang pertama adalah pada masa Rasulullah. Bagaimana proses pembukuan Al-Quran atau proses transfer Al-Quran. Itu yang pertama ada dalam bentuk hafalan. Penjagaan Al-Quran pada masa Rasulullah itu yang pertama ada dalam bentuk hafalan. Dan mahasiswa dan mahasiswi saya, kalian harus mengerti betul bahwa tradisi keilmuan kita pertama sekali adalah dengan hafalan. Tradisi keilmuan Islam itu dengan hafalan. Baru kemudian selanjutnya baru tulisan. Nah, berbeda halnya dengan tradisi barat. Kalau tradisi keilmuan barat itu tulisan dulu baru hafalan. Makanya setiap para orientalis, orang-orang yang ingin mengkaji Islam tapi dia bukanlah umat Islam, maka selalu mempertanyakan mana tulisannya, mana manuskripnya. Padahal tradisi keilmuan Islam itu adalah pertama sekali dalam bentuk hafalan. Ya, itu perbedaannya ya. Nah, pada masa Rasulullah setiap turun ayat para sahabat menghafal, turun ayat sahabat menghafal dan seterusnya. Dan beberapa para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuliskannya. Menuliskan Al-Quran. Ada sekretaris Al-Quran seperti Zaid bin Sabit. Maka Rasulullah menulis para sahabat untuk menuliskan Al-Quran yang tersebar di beberapa media, misalnya di pelepah kurma, di tulang berulang, dan lain sebagainya. Nah, itu pada masa Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Nah, selanjutnya bagaimana penjagaan Al-Quran pada masa Abu Bakar? Ketika Rasulullah wafat dan kemudian digantikan oleh Abu Bakar, ternyata banyak sekali para pemberontak. Ada yang kemudian murtad dari Islam karena Rasulullah sudah wafat, maka agama Islam dianggap sudah tidak ada lagi. Kemudian banyak yang mengaku-ngaku adanya nabi palsu dan lain-lain sebagainya. Akhirnya Abu Bakar mengeluarkan ultimatum bahwa kita harus memerangi orang-orang yang seperti itu. Akhirnya diperangi, dan ternyata banyak sekali para penghafal Al-Quran yang mati syahid pada peperangan tersebut yang dikenal dengan Perang Yamamah. Karena para penghafal Al-Quran mati syahid banyak, ketika itu Umar melihat bahwa urgensi sekali bagi kita untuk membukukan Al-Quran, mengumpulkan seluruh tulisan-tulisan Al-Quran dalam proses penjagaan Al-Quran. Nah, panjanglah ceritanya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ceritanya di berbagai buku. Tapi secara singkat, akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar. Kemudian akhirnya mereka mengumpulkanlah tulisan-tulisan dari para penghafal Al-Quran yang berserakan di mana-mana. Tapi mereka mengumpulkan tulisan tersebut, mereka mengumpulkan para penghafal Al-Quran itu harus memiliki 2 kesaksian. Apa yang dimaksud dengan 2 kesaksian di sini? Yang dimaksud dengan 2 kesaksian di sini adalah yang pertama, dia harus hafal Al-Quran atau ayat tersebut, dan yang kedua, apa yang sudah dihafal itu ada tulisannya. Hafal dan ada tulisannya, itu yang dimaksud dengan 2 kesaksian. Maka ketika nanti misalnya saja beberapa panitia yang sudah dibentuk oleh Abu Bakar, kemudian setelah sholat maghrib atau setelah sholat berjamaah, mereka kemudian menanyakan kepada sahabat, Anda hafal Al-Quran? Ada, misalnya ayat apa? Ini. Ada tulisannya? Kalau ada tulisannya barulah diterima. Kalau nggak ada tulisannya maka tidak bisa. Kalau hanya menghafal saja, Abu Bakar menghafal Al-Quran, Umar menghafal Al-Quran, dan
banyak penghafalan, tapi ada tidak tulisannya. Kalau tidak ada, maka tidak diterima. Nah, ini bentuk begitu ketatnya proses penjagaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Maka setelah selesai semua 114 surah terkumpulkan dalam 30 juz, maka kemudian Al-Quran tersebut disimpanlah di rumah Hafsah ketika Abu Bakar sudah wafat. Hafsah itu adalah anaknya Abu Bakar, namun belum dilengkapi dengan tanda baca, juz dan keterangan-keterangan lainnya yang seperti sekarang. Hanya masih dalam bentuk tulisan-tulisan para sahabat. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses penjagaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar, Umar masih aman. Al-Quran masih tidak terlalu menjadi permasalahan. Kemudian lanjut ke masa Utsman bin Affan. Umat Islam sudah begitu luasnya. Bahkan banyak yang masuk Islam tapi bukan dari orang Arab. Maka timbullah permasalahan yang baru, yaitu terjadinya perbedaan qiraat, bacaan Al-Quran. Yang kemudian perbedaan dalam membaca Al-Quran ini sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan antar umat. Melihat hal tersebut, akhirnya Utsman bin Affan selaku pemimpin atau khalifah pada masa itu memberikan ultimatum bahwa Al-Quran harus kita kodifikasi atau harus kita bukukan dalam bentuk mushaf. Akhirnya apa? Akhirnya Al-Quran yang ada pada Hafsah itu yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar diminta kembali oleh Utsman bin Affan untuk dibukukan dalam bentuk mushaf dan dibentuk panitia. Di antaranya ada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Haris, dan masih banyak lagi. Akhirnya mereka yang kemudian membentuk atau membuat Al-Quran itu dalam satu mushaf, menyusun, ya bukan membuat tapi menyusun Al-Quran itu dalam satu mushaf. Dan ketika saat itu kata Utsman bin Affan, apabila ada perbedaan dalam membaca Al-Quran, maka kembalikan Al-Quran perbedaan itu ke dialek Quraisy. Karena ternyata Al-Quran itu Rasulullah membacakan Al-Quran kepada sahabat itu dengan 7 ahruf, dengan 7 cara membaca. Ada 7 cara membacanya. Maka kemudian ketika ada perbedaan-perbedaan itu yang kemudian tidak bisa dikompromikan, maka kembalikan Al-Quran itu dalam bentuk dialek Quraisy. Itu kata Utsman bin Affan. Akhirnya setelah disusun dalam satu mushaf, kemudian Utsman bin Affan menggandakannya ke beberapa daerah. Ada yang menyebutkan sampai ke 5 daerah, ada yang menyebutkan sampai ke 7 daerah. Sedangkan mushaf-mushaf yang lain itu dibakar supaya tidak terjadi perpecahan antar umat beragama. Nah, jadi Utsman hanya menyusun, ya, tidak membuat kembali Al-Quran. Itu yang seharusnya harus kita ingat, bahwa Utsman menyusun, bahwa sebenarnya kalaulah tidak dikumpulkan pada masa Abu Bakar, kalaulah tidak dikumpulkan pada masa Utsman, para penghafal Al-Quran sanggup menjaga Al-Quran. Tetapi tujuannya untuk apa? Tujuannya dibukukan Al-Quran supaya orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran bisa terjaga Al-Quran itu daripada kesalahan maupun kekhilafan dari orang yang membacanya. Makanya kemudian Al-Quran itu dibukukan. Nah, mushaf yang sekarang yang kita pegang ini adalah sudah disusun sedemikian sistematisnya pada masa Utsman bin Affan, sehingga kita menyebut dengan mushaf kita sekarang adalah dengan mushaf Utsman. Ya, jadi seperti itu. Itu singkat sejarah Al-Quran dari pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan pada masa Utsman bin Affan. Mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswi saya mendapatkan banyak informasi, banyak hal-hal yang baru. Apabila tidak
apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke grup WhatsApp. Dan saya berikan tugas, yaitu tugasnya adalah teman-teman saya mintakan untuk mereview, untuk meringkas apa yang sudah saya jelaskan ini dari awal sampai akhir dalam bentuk tulisan, diketik dan dikirimkan ke email saya. Nanti saya akan kirimkan email saya di grup supaya menunjukkan bahwa teman-teman menonton video saya ini. Oke, syukran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwan minal khata'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.